Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Widya Putri. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri 11 Maret. Saya mahasiswa dengan program studi Pendidikan Sosiologi Antropologi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memberikan atau mengajarkan sebuah materi dengan subbab harmoni sosial. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua? Oke, semoga pada pagi yang cerah ini kalian semua dalam keadaan yang sehat, yang bahagia, dan semoga kalian dalam keadaan yang semangat belajar. Senang sekali bisa membersamai kalian pada pembelajaran kali ini mengenai harmoni sosial. Sebelum masuk ke materi harmoni sosial, sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi apa? Benar sekali, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar mengenai kesetaraan sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai relasi antar kelompok untuk menciptakan harmoni sosial. Sebelum masuk ke pengertian mengenai harmoni sosial, mengenai relasi atau hubungan sosial, mengenai alkulturasi, integrasi, dan juga pluralisme, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Di sini ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, harapannya setelah kalian mempelajari mengenai harmoni sosial, kalian mampu memahami makna harmoni sosial. Yang kedua, harapannya setelah kalian mempelajari harmoni sosial, kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk relasi sosial. Dan yang ketiga, harapannya kalian setelah mempelajari harmoni sosial, kalian mampu menunjukkan sikap yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke pengertian mengenai harmoni sosial, di sini Ibu akan mengajak kalian berdiskusi kecil terlebih dahulu. Jadi, karena minggu lalu kita sudah sama-sama belajar mengenai kesetaraan sosial, dan sekarang kita akan sama-sama belajar mengenai harmoni sosial. Menurut kalian, apakah kesetaraan sosial memiliki hubungan dengan harmoni sosial? Oke, ada yang jawab iya dan ada yang jawab tidak, dan disertai juga sudah dengan alasannya. Nanti kita akan membahas bersama-sama apakah kesetaraan sosial memiliki hubungan dengan harmoni sosial. Namun, sebelum kita membahas apakah kesetaraan sosial memiliki hubungan dengan harmoni sosial, Ibu akan memberikan kalian video pendek kurang lebih berdurasi 1-3 menit. Bisa disimak bareng-bareng. Indonesia, negeri yang kaya akan alam dan budaya. Hamparan pulau, pegunungan, hingga lautan yang membentang luas, menawarkan pengalaman tak terbatas. Dengan kekayaan alam yang berlimpah, tak heran Indonesia menjadi negara yang sangat mengagumkan. Selain alamnya, Indonesia juga memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Adat, bahasa,
kuliner, hingga kesenian menjadi aset berharga bagi pariwisata Indonesia. Dianugerahi Tuhan dengan berbagai keragaman yang indah, membuat negeri ini seperti keajaiban di alam semesta. Satu negara dengan segudang pesona. Itulah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, negeri yang kaya akan alam dan budaya. Video tersebut Hamparan pulau, ditutup dengan pegunungan, kalimat, hingga "Satu lautan yang negara membentang luas, dengan segudang menawarkan pesona." pengalaman tak terbatas. Itulah negara Dengan kekayaan alam Indonesia, yang berlimpah, Bhinneka tak heran Tunggal Ika. Indonesia menjadi Berbeda-beda negara yang sangat tetapi mengagumkan. tetap satu jua. Selain alamnya, Video Indonesia tersebut juga menggambar- memiliki kebudayaan yang video sangat tersebut beragam. menggambarkan Adat, bahwa bahasa, kuliner, ternyata hingga kesenian negara kita, menjadi aset berharga negara bagi Indonesia pariwisata adalah negara Indonesia. yang multikultural. Kenapa kok disebut Dianugerahi negara Tuhan yang dengan berbagai multikultural? keragaman yang Karena indah, negara kita, membuat negara negeri ini Indonesia, seperti keajaiban di memiliki alam banyak semesta. sekali keberagaman. Satu negara Mulai dari dengan keberagaman segudang budaya, pesona. agama, Itulah Indonesia, adat istiadat, Bhinneka dan lain Tunggal sebagainya. Ika. Karena kita hidup di tengah keberagaman-keberagaman tersebut, Indonesia, maka negeri yang perlu kaya sekali akan alam dan budaya. ada yang namanya Hamparan pulau, harmoni, yang pegunungan, namanya hingga kesetaraan lautan yang sosial. membentang luas, Nah, menawarkan kenapa sih pengalaman penting tak ada terbatas. kesetaraan sosial? Dengan kekayaan alam Emang yang berlimpah, tugasnya apa sih? tak heran Akan Indonesia kita bahas. menjadi negara. Jadi, kesetaraan sosial ini berusaha mewujudkan perlakuan yang sama bagi setiap orang, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Kesetaraan sosial juga berupaya memperjuangkan kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, aman, dan nyaman. Nah, keadaan masyarakat yang tertib, teratur, aman, dan nyaman ini yang dikenal sebagai harmoni sosial. Selanjutnya, kita akan membahas harmoni sosial. Jadi, sebenarnya harmoni sosial itu apa sih? Harmoni sosial adalah keadaan masyarakat di mana masyarakatnya itu hidup rukun, saling menghargai, dan dapat bekerja sama. Meskipun dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan. Nah, meskipun dilatari oleh perbedaan-perbedaan, mereka tetap hidup rukun, aman, dan nyaman. Nah, dalam kehidupan yang harmonis, setiap individu ini harus bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Gimana sih maksudnya? Harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Misalnya, di sekolah, ada seorang anak yang ingin mendapatkan nilai yang bagus atau ingin mendapatkan ranking yang bagus. Maka, anak tersebut tetap mau bekerja sama di dalam sebuah kelompok dan membantu temannya yang kesusahan dalam memahami materi. Hal tersebut menunjukkan teman-teman bahwa meskipun anak tersebut memiliki kepentingan pribadi, anak tersebut tidak egois dan masih mementingkan kepentingan kelompoknya. Teman-teman, harmoni sosial ini bukan berarti kita harus sama, bukan berarti tidak boleh ada perbedaan. Justru, perbedaan-perbedaan yang ada itulah yang seharusnya kita jaga agar tidak menimbulkan sebuah konflik, tapi menimbulkan sebuah kedamaian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai relasi atau hubungan sosial. Jadi apa sih relasi atau hubungan sosial? Relasi atau hubungan sosial
merupakan interaksi yang terjadi antar sesama manusia. Nah, menurut Gilin dan Gilin, hubungan sosial adalah hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar orang dengan kelompoknya. Nah, hubungan sosial ini teman-teman bisa terjadi melalui dua cara. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Yang pertama adalah secara langsung, misalnya secara tatap muka atau misal ketika ibu lagi curhat sama teman ibu atau ketika ibu lagi membeli sesuatu di kantin dan lain sebagainya. Nah, yang secara tidak langsung, contohnya ketika ibu mengirimkan pesan di WhatsApp, atau ketika ibu menelpon di Instagram, dan misalnya ketika ibu mengirimkan sebuah surat. Selanjutnya kita akan membahas relasi atau hubungan sosial yang dapat menciptakan harmoni sosial. Ada 3 hubungan sosial yang dapat menciptakan harmoni sosial. Yang pertama adalah alkulturasi, yang kedua adalah integritas, dan yang ketiga adalah pluralisme. Kita akan membahas satu persatu mulai dari alkulturasi. Nah, jadi apa sih alkulturasi itu? Alkulturasi adalah gabungan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan masing-masing budayanya. Nah, alkulturasi ini teman-teman terjadi secara damai dan sukarela. Nah, karena terjadi secara damai dan sukarela, maka mereka tidak menghilangkan ciri khas dari masing-masing budayanya. Apa sih contohnya alkulturasi? Salah satu contoh dari alkulturasi adalah Masjid Menara Kudus. Jadi, mungkin teman-teman sudah familiar dengan Masjid Menara Kudus. Nah, Masjid Menara Kudus ini merupakan salah satu contoh alkulturasi. Kenapa? Karena bangunannya merupakan hasil perpaduan antara budaya Islam dan budaya Hindu Jawa tanpa menghilangkan ciri khas dari masing-masing budayanya. Selanjutnya adalah integritas. Jadi apa sih integritas? Jadi menurut Michelle Pfeiffer, integritas sosial adalah pola hubungan yang ada di suatu masyarakat yang mengakui adanya perbedaan ras. Tetapi meskipun mereka mengakui adanya perbedaan ras, mereka tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang memiliki makna negatif atau sesuatu yang dapat memicu perpecahan. Karena meskipun masyarakat ini terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda termasuk adalah ras, integritas sosial ini membuat masyarakat tetap dapat hidup secara damai dan juga setara. Integritas sosial ini menekankan pentingnya penerimaan terhadap keberagaman agar terciptanya hidup yang harmonis. Selanjutnya adalah pluralisme. Jadi apa sih pluralisme? Pluralisme adalah pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman di dalam sebuah masyarakat, baik dari hal agama, budaya, sosial, maupun politik. Nah, pluralisme ini menekankan adanya toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan secara damai meskipun terdapat banyak perbedaan. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam pluralisme. Nah, di sini ada 5 macam pluralisme. Yang pertama adalah ilmu agama, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah media, dan yang terakhir adalah budaya. Kita akan membahas satu persatu mulai dari ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Jadi,
Setiap orang itu teman-teman bebas memiliki pendapat dan mencari kebenaran ilmiah sesuai dengan pandangannya. Lalu yang sosial, masyarakat itu hidup berdampingan dengan saling menghormati meskipun berbeda latar belakang. Dan yang ketiga, media. Jadi media ini memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi dan pandangan secara terbuka. Dan yang terakhir adalah budaya. Menghargai dan menerima keberagaman budaya tanpa merasa budayanya sendiri adalah yang paling unggul. Oke, materi harmoni sosialnya sudah selesai. Jadi sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini atau pembelajaran pada kesempatan kali ini, Ibu mau mengajak kalian untuk mengulas pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah sama-sama belajar mengenai pengertian harmoni sosial, pengertian hubungan sosial, pengertian akulturasi, integritas, dan juga pluralisme. Nah, sebelum pembelajaran pada kesempatan kali ini berakhir, Ibu mau menyampaikan sedikit kesimpulan bahwa harmoni sosial ini tercipta kalau kita mau saling menghargai dan saling bekerja sama tanpa membeda-bedakan atau tanpa melihat latar belakang seseorang tersebut. Melalui pemahaman yang sudah kita pelajari mengenai relasi sosial, alkulturasi, integrasi, dan pluralisme, kita belajar teman-teman bahwa perbedaan itu justru membuat hidup kita lebih berwarna. Perbedaan tersebut merupakan suatu ciri khas yang paling unik yang dimiliki oleh negara kita. Keberagaman tersebut pun adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita jaga. Jadi meskipun kita hidup di tengah keberagaman, seharusnya kita tetap bisa saling menghormati agar tercipta kehidupan yang rukun dan juga damai. Oke, sekian pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.